Ya, pemirsa, Anda kembali bersama Metro Siang, dan memang kalau kita bicara soal seperti apa kepanikan menghadapi penyebaran COVID-19 ini, sedikit kita tarik ke belakang. Dalam 2 bulan ini pemirsa, masyarakat kerap bertanya-tanya, ada tidak sih kasus infeksi COVID-19 di Indonesia? Bahkan kecurigaan itu pun juga sempat dilontarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada awal Februari 2020. Nah, bahkan nih, saking tidak percayanya, kemudian ada spekulasi-spekulasi yang berkembang. Kenapa di saat negara-negara tetangga kita sejak Januari sudah mengonfirmasi kasus infeksi COVID-19 di negaranya, kok Indonesia ini terkesan dalam tanda kutip masih aman-aman saja. Jangan-jangan pemerintah atau otoritas kesehatan kita tidak punya kemampuan untuk mendeteksi. Nah, karena walau belum ada kasus infeksi COVID-19 di Indonesia, ini kita tahu bahwa ada sejumlah WNI yang terinfeksi COVID-19 di luar negeri. Misalnya di Singapura ataupun juga di Jepang. Nah, walaupun keraguan ini kemudian dipatahkan sendiri oleh pejabat WHO di Indonesia yang mengecek fasilitas laboratorium kesehatan Kemenkes. Kita lihat pernyataan dari pejabat WHO di Indonesia saat dia telah mengecek fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Balitbangkes. Nih, bahwa mengatakan Dr. Vinod Kumarbura bahwa telah dikonfirmasi bahwa tidak ada virus corona, dan jadi menurut kami laboratoriumnya sangat capable dan telah memiliki semua keperluan untuk memeriksa kasus ini. Kemudian juga ada pernyataan, kita lihat yang berikutnya, ini dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan yang mengatakan bahwa sebenarnya testing kit ini sudah kita miliki sejak akhir Desember 2019. Kalau untuk peralatan seperti mesin sequence ini juga sudah menggunakan mesin yang telah dimiliki, yaitu ketika saat itu ada merebak kasus flu burung. Nah, alat yang dimiliki Indonesia pun sudah bisa mendeteksi. Nah, tetapi belum ditemukan bukan berarti kemudian kita tidak waspada. Ada sejumlah pasien suspek COVID-19 yang telah diperiksa di sejumlah rumah sakit, tetapi sejauh ini juga hasilnya negatif. Dan pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah masuknya virus COVID-19 atau corona ini ke Indonesia sampai dengan kemarin. Nah, termasuk juga ini upayanya dilakukan dengan mengobservasi WNI yang dipulangkan dari sejumlah lokasi yang terinfeksi COVID-19. Kalau kita lihat, ada 3 observasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kita lihat yang pertama saat itu ada observasi di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, di mana ada 238 WNI yang diterbangkan dari Hubei, Tiongkok. Dan juga ada 5 staf KJRI dan juga 122 kru penjemput yang juga ikut diobservasi selama 14 hari. Kemudian saat ini tengah berlangsung observasi kedua dan ketiga. Observasi kedua ini berlangsung di Pulau Sebaru Kecil, demikian pula di observasi ketiga. Bedanya observasi kedua ada 188 WNI yang merupakan ABK dari kapal pesiar World Dream yang dievakuasi dari Selat Durian, Kepulauan Riau. Sementara yang observasi ketiga ini adalah terhadap 69 warga negara Indonesia yang merupakan ABK kapal pesiar Diamond Princess yang dievakuasi dari Yokohama, Jepang. Dan kalau kita lihat ini observasi kedua dan ketiga tengah berlangsung. Nah, saat observasi kedua dan tiga tengah berlangsung, Senin 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo akhirnya mengonfirmasi temuan 2 kasus COVID-19 di Indonesia. Tetapi tentunya kita tidak usah meributkan identitas dari kedua pasien positif COVID-19. Yang pasti saat ini mereka sedang dalam penanganan intensif oleh otoritas kesehatan, dan tindakan yang dilakukan juga ini merujuk pada standar kesehatan dunia yang telah ditetapkan. Dan orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien pun juga saat ini tengah diperiksa secara seksama. Nah, sebelum pemirsa kita panik akan tertular virus yang telah menginfeksi puluhan ribu orang di seluruh dunia ini, saya akan ajak Anda untuk melihat langkah atau kebijakan yang diambil sejumlah negara yang sudah lebih dulu mengonfirmasi kasus corona di negaranya. Yang pertama, kita lihat langkah yang dilakukan oleh Jepang. Jepang ini menurut peta persebaran virus corona COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins di Jepang ini menjadi negara kelima di dunia yang warganya positif terinfeksi. Bahkan menurut data terkonfirmasi sebesar 256 kasus dan 32 kasus sudah dinyatakan bisa disembuhkan dan 6 kasus lainnya sembuh. Tetapi tidak mau warganya panik, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada hari Sabtu 29 Februari lalu secara khusus menggelar konferensi pers menyatakan bahwa Jepang menambah alokasi dan tambahan dana sebesar 270 miliar yen ini untuk penanganan, kemudian juga bahwa semua
subsidi bagi perusahaan yang terdampak, mengingat memang ada dampak ekonomi yang ditimbulkan, kemudian juga biaya tes PCR ini di-cover oleh asuransi, jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian kalau kita lihat penelitian penggunaan obat Avigan dan obat-obatan lain juga digunakan, dikonfirmasi oleh Shinzo Abe, kemudian juga ada kebijakan sekolah diliburkan, kemudian juga acara yang melibatkan orang banyak ini dibatalkan atau ditunda. Nah ini juga menjadi pertanyaan adalah akan seperti apa, karena kita ingat Jepang sesaat lagi akan menjadi tuan rumah Olimpiade 2020 di bulan Juni mendatang. Selanjutnya kita lihat langkah yang diambil oleh negara tetangga kita, Singapura. Ini juga sebanyak 106 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Singapura dan 32 orang masih dalam perawatan, sementara sisanya sudah dinyatakan sembuh. Tetapi kalau kita lihat bahwa pemerintah Singapura sudah menaikkan level disease outbreak response system condition ini ke warna oranye, dengan kata lain ini juga semakin waspada seperti itu. Kemudian juga ada himbauan jangan membeli masker dan bahan makanan berlebihan. Kalau kita ingat beberapa waktu lalu ketika awal dikonfirmasi virus COVID-19 di Singapura, kemudian masyarakat di sana juga beramai-ramai menyerbu pusat perbelanjaan ataupun juga apotik, mereka memborong bahan makanan dan juga masker karena takut ada langkah isolasi seperti yang dilakukan di kota Wuhan, Tiongkok. Tetapi satu hal yang menarik adalah pemerintah Singapura ternyata ini memutuskan untuk menindak tegas pemberi informasi palsu. Ini dilakukan agar masyarakat jangan panik. Karena tentunya dari informasi-informasi palsu atau hoax ini membuat kepanikan pun semakin bertambah. Selanjutnya kita lihat lagi yang dilakukan oleh negara lain yaitu Iran. Ya, kalau kita lihat Iran memang memilih untuk belum mengarantina warga negaranya, dan kalau kita lihat tempat suci di kota Qom ini juga masih dibuka. Padahal kota Qom ini menjadi kota yang menjadi pusat penyebaran ataupun juga mungkin di sini banyak sekali kasus terinfeksi di kota Qom ini yang dikenal sebagai kota suci dan banyak disiarahi oleh orang-orang. Tetapi juga ada kebijakan untuk penggunaan sisa ini dilarang karena sisa ini merupakan bagian dari tradisi Iran yang kemudian dianggap menjadi atau besar potensinya untuk menjadi tempat penularan virus COVID-19. Nah, kemudian juga ada keputusan untuk sekolah dan universitas diliburkan sementara, lalu juga kegiatan olahraga dan pameran seni pun dibatalkan. Tapi juga sama seperti Singapura yang mengimbau ataupun ingin menindak tegas para penyebar hoax, di Iran ini ternyata sudah ada 24 penyebar hoax yang ditangkap. Nah, ini dilakukan agar menghindari kepanikan warga. Dan selanjutnya, kalau kita lihat memang lagi-lagi di Indonesia kita tidak perlu panik karena pemerintah juga tidak diam saja tentunya. Ada 100 rumah sakit yang dijadikan rujukan bagi pasien atau suspek COVID-19. Misalnya kalau kita lihat di Jakarta, di ibu kota Jakarta ini ada 3 rumah sakit. Ada Rumah Sakit Persahabatan, RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, kemudian ada RSPAD Gatot Subroto, kemudian di Jawa Barat. Kalau kita lihat di Jawa Barat ini salah satunya adalah RSU Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kemudian juga di Jawa Tengah ini ada 10 rumah sakit yang dijadikan rujukan, salah satunya adalah Dr. Karyadi. Lantas di Jawa Timur ini ada RSU Dr. Sutomo Surabaya, kemudian juga ada RSUD Sudono di Madiun dan Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang. Selain itu juga ada total ada 7 rumah sakit rujukan di Jawa Timur. Dan kalau kita lihat daripada Anda panik untuk memborong mie instan ataupun juga menimbun masker yang harganya sekarang menjadi berlipat-lipat. Nah, lebih baik Anda memastikan kalau diri Anda dan seluruh anggota keluarga ini melakukan pencegahan dengan baik yang benar. Seperti apa pencegahan dengan baik yang benar? Ini adalah himbauan dari Kementerian Kesehatan bahwa yang paling pertama adalah sering cuci tangan, menggunakan sabun, kemudian menggunakan masker, konsumsi gizi melalui makanan yang seimbang, kemudian juga perbanyak sayur dan buah pastinya, lalu hati-hati ketika melakukan kontak dengan hewan. Berolahraga dan istirahat yang cukup dan jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak dengan benar. Nah, kuncinya adalah kalau Anda pilek, batuk dan nafasnya ini sesak, segera ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri Anda.
selain kita menghindari ataupun meminimalisir kontak dengan orang-orang yang sakit, satu juga yang paling penting adalah daya tahan tubuh Anda juga harus dijaga agar tubuh kita memiliki imunitas melawan aneka virus dan penyakit. Nah, dari kasus-kasus sebelumnya terkonfirmasi pemirsa bahwa COVID-19 ini menyerang orang dengan sistem imunitas yang rendah. Jadi jika Anda atau keluarga ataupun orang di sekitar Anda ini ada yang terindikasi gejala-gejala, jangan ragu untuk menghubungi hotline COVID-19 yang telah dibuka oleh Kemenkes. Ini bisa Anda hubungi di 021 5210 411, kemudian 0812 1212 3119. Jadi ketika Anda ingin melaporkan ataupun juga memperoleh informasi secara lebih akurat, Anda bisa menghubungi hotline ini. Ya, yang terpenting lagi adalah jangan menambah kepanikan dengan menyebarkan informasi-informasi bohong atau tidak terkonfirmasi oleh otoritas berwenang. Karena itu tidak akan menolong, bahkan Anda bisa terjerat sanksi hukum nanti. Walaupun sudah ada kasus COVID-19 di Indonesia, ini bukan akhir dari segalanya atau bukan akhir dari dunia. Virus ini mungkin terlihat agresif penyebarannya, tetapi ingat kalau virus ini sangat bisa disembuhkan.